Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memberikan ringkasan tentang mutu pelayanan kesehatan, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Munawar, nomor NIM 201041729, kelas yang Persib Tusibau, jurusan manajemen. Baiklah, di bagian pertama, mutu pelayanan kesehatan. Mutu pelayanan adalah suatu pelayanan yang didapatkan oleh seorang dalam mendapatkan perlakuan atau pemeriksaan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang diberikan dampak kepuasan atau ketidakpuasan pada pengguna pelayanan kesehatan. Dalam penilaian dimensi mutu pelayanan menurut para Suraman dan kawan-kawan 1985 terdapat 5 dimensi untuk menilai mutu pelayanan kesehatan, yaitu kehandalan, rehabilitasi, jaminan kepastian asuransi, berwujud, tangible, empati, ketanggapan, responsif. Sedangkan menurut World Health Organization 2006 terdapat 6 dimensi mutu pelayanan kesehatan, yaitu efektif, efisien, mudah diakses, mudah diterima, adil, dan aman. Faktor yang mempengaruhi persepsi mutu pelayanan ialah tingkat pengetahuan dan pendidikan seseorang dan faktor karakteristik pribadi seperti sikap, motivasi, kepentingan atau minat, pengalaman, dan pengharapan. Variabel lain yang ikut mempengaruhi persepsi adalah umur, latar belakang, sosial, ekonomi, budaya, lingkungan fisik, pekerjaan, kepribadian, dan pengalaman hidup individu. Bagian kedua, program menjaga mutu. Program menjaga mutu merupakan kegiatan yang terencana dan sistematis yang sangat diperlukan dalam rangka untuk mencapai keluaran yang meyakinkan. Kalau 1974, sedangkan menurut Dan Biden 1980, program menjaga mutu adalah upaya menelaah secara periodik berbagai perihal yang mempengaruhi pelayanan, melakukan pemantauan terhadap pelayanan, serta menelusuri keluaran yang dihasilkan sedemikian rupa sehingga berbagai kekurangan dapat ditemukan, sehingga upaya perbaikan dapat dilakukan demi menyempurnakan taraf kesehatan dan kesejahteraan. Tujuan dari program menjaga mutu yakni untuk meningkatkan mutu pelayanan yang telah dilaksanakan, mengetahui masalah dan penyebab masalah mutu yang dilaksanakan, menetapkan masalah dan penyebab masalah mutu yang ditemukan, menyelenggara upaya penyelesaian masalah dan penyebab masalah mutu, menilai upaya mutu yang telah dilakukan, menyusun rencana tidak lanjut. Untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan, manfaat dari program menjaga mutu adalah meningkatkan efektivitas pelayanan, meningkatkan apresiasi pelayanan, meningkatkan penerima masyarakat terhadap pelayanan, melindungi pelaksana pelayanan dari kemungkinan adanya gugatan hukum. Untuk menjaga mutu pelayanan ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan. Kegiatan tersebut ialah kegiatan persiapan dan melakukan kegiatan pelaksanaan. Bagian ketiga, kepuasan pasien. Kepuasan adalah tingkat keadaan yang dirasakan oleh seseorang yang merupakan hasil dari membandingkan penampilan atau outcome produk yang dirasakan dalam hubungannya dalam harapan seseorang. Wijono 2003, halaman ke-13. Alat ukur untuk menentukan berapa besar kepuasan terhadap suatu pelayanan yang dapat didapatkan. Menurut Kotler dalam Ciptono 2003, pengukuran kepuasan dapat dilakukan dengan cara 4 cara, yakni 1. Sistem keluhan dan saran, 2. Survei kepuasan konsumen, 3. Ghost shopping, dan keempat, analisis pasien. Menurut Wijono 2003, halaman ke-13, faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien antara lain: 1. Pendekatan dan perilaku petugas, perasaan pasien terutama saat pertama kali datang. 2. Mutu informasi yang diterima, seperti apa yang dikerjakan dan apa yang diharapkan. Ketiga, prosedur penjanjian. Keempat, waktu tunggu. 5. Fasilitas umum yang tersedia. 6. Fasilitas perhotelan untuk pasien seperti mutu makanan, privasi, dan pengaturan kunjungan. Dan 7. Outcome, terapi, dan perawatan yang diterima. Bagian keempat, loyalitas pasien. Loyalitas pasien adalah satu faktor terpenting dalam mendorong keberhasilan organisasi pelayanan kesehatan. Namun untuk mempertahankan loyalitas pasien bukanlah hal yang mudah. Meningkatkan biaya perawatan, masalah asuransi kesehatan, kualitas perawatan, faktor yang mempengaruhi tingkat kesehatan. Menurut Muah dan Masram 2014, halaman 108, bahwa loyalitas seorang pelanggan didefinisi sebagai seorang yang membeli, khususnya yang membeli secara teratur dan berulang-ulang. Pelanggan merupakan seseorang yang secara terus-menerus dan berulang kali datang ke suatu tempat yang sama untuk mendapatkan keinginannya. Dengan membeli suatu produk atau jasa dan membayar produk atau jasa tersebut,
Loyalitas pasien memberikan banyak manfaat dan menjadikan investasi yang baik pada penyedia pelayanan kesehatan. Beberapa manfaat tersebut antara lain: 1. Meningkatkan hubungan dengan pasien. 2. Pembelian secara berulang. 3. Memberikan rekomendasi. Dan 4. Meningkatkan investasi. Menurut Mu'ah dan Masram 2014 halaman 126, ada 8 dimensi loyalitas sebagai berikut: performance, feature, reliability, conformance, durability, serviceability, accessibility, dan fit and finish. Terdapat 5 cara untuk meningkatkan loyalitas pasien adalah: melakukan survei dan wawancara dengan pasien atau keluarga pasien, mengembangkan visi organisasi untuk pelayanan pasien, memudahkan layanan dan melakukan koordinasi antar petugas. Menurut Mu'ah dan Masrah 2014 halaman 125, ada 3 faktor yang mempengaruhi loyalitas pasien adalah sebagai berikut. 1. Kualitas adalah keandalan, kecepatan daya tahan, kemudahan operasi, perbaikan secara atribut nilainya. 2. Harga adalah sejumlah uang yang dikeluarkan untuk mendapatkan kualitas yang baik. Dan 3. Kenyamanan adalah keadaan di mana seseorang merasakan adanya perasaan yang senang. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam mata kuliah manajemen profesoran 2 untuk pelayanan kesehatan. Semoga yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kehilafannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua.